Tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya dalam ceritanya Dewa Ruci ini perjalanan mencari kesempurnaan hidup. Nah, dari cerita itu ya maknanya Air Perwitosari itu ilmu yang sejati, hakikatnya hidup, atau kalau pakai bahasa Jawa, sangkan paraning dumadi. Satu-satunya yang di atas manusia itu Kholik, Tuhan. Jadi tidak boleh dia disekutukan dengan apapun. Nah, ini gayanya Bima. Jadi untuk mengajarkan bahwa semua manusia, semua makhluk itu setara, dia disimbolkan oleh para wali kalau ngomong selalu ngoko. Kalau Bapak Ibu mendengarkan wayang, itu kalau pas Bima yang ngomong, meskipun di depan dewa, di depan Krishna, dia pakai bahasa ngoko. Nah, Bima juga terkenal pelindung keluarga, pelindung masyarakat, pahlawan, dan juga komitmennya pada kebenaran luar biasa. Jadi beliau berani berkorban demi kebenaran. Dalam banyak cerita nanti ada pengorbanan-pengorbanan Bima untuk kebenaran. Baik, jadi ini simbol dari karakternya. Jadi ini semacam kalau kita ingin menempuh jalan sufi, ya karakter simboliknya Bima. Jadi kita harus istiqomah, kita harus jujur dan tegas dalam kebenaran. Kita harus menegakkan perintah ibadah disimbolkan dengan kuku yang 5, Ponconoko. Kemudian bertauhid secara sungguh-sungguh, tidak menyekutukannya. Satu-satunya yang berposisi tinggi hanya Allah. Kemudian hidup dalam komitmen dan mencari kebenaran. Baik, ini simbolisme figurnya. Yang kedua, saya lanjut ya. Nah, ini simbol dan makna yang ketiga. Saya bilang tadi setiap nama di cerita Dewa Ruci itu ada maknanya. Misalnya, Bima ke Gunung Reksomuko. Rekso itu artinya memelihara, mengurusi, muko itu wajah. Jadi ke Gunung Reksomuko itu sebenarnya perintah untuk membersihkan diri dan mengendalikan diri. Jadi maka ritual awal kalau kita menempuh jalan spiritual ya harusnya kita membersihkan diri dulu dan mengendalikan diri. Mampu ngerem segala hasrat, keinginan, ambisi, dan lain sebagainya. Itu yang dalam cerita Dewa Ruci pakai istilah Gunung Reksomuko. Nah, nanti ada hutan. Jadi sebelum masuk hutan itu kan sebelum naik gunung kan melewati hutan. Hutan itu namanya Tikbrosoro. Tikbro itu prihatin, soro itu rasanya tajam seperti pisau. Nah, setelah membersihkan diri apa? Mempertajam cipta. Jadi mempertajam cipta itu mungkin bisa kalau pakai logika syariat, torikot, hakikat. Jadi yang pertama tadi membersihkan, mengendalikan diri itu syariatnya. Tikbrosoro ini semacam torikotnya. Jadi mempertajam cipta. Nanti ada penjelasannya Dewa Ruci tentang ini. Jadi prihatin dan susah. Jadi mengambil jalur ini biar ciptanya tajam. Tidak hanya seneng-seneng saja dalam hidup.
Nah, termasuk mengalahkan raksasa namanya Rukmuka dan Rukmakala. Rukmuka itu simbol kamukten, Rukmakala itu simbol kamuliaan. Kamukten itu kehormatan, status sosial, posisi jabatan itu kamukten. Kalau kamuliaan itu lebih berhubungan dengan kekayaan. Jadi kalau bisa mengalahkan dua aspek ini, kamukten dan kamuliaan, ya orang akan mampu menempuh jalur spiritual dengan nyaman. Jadi harus menaklukkan dulu Rukmuka dan Rukmakala. Kemudian harus juga mengalahkan naga tadi di tengah samudra, Amburnawa. Kalau ini menaklukkan dirinya sendiri. Sifat-sifat jahat, karakter-karakter negatif yang ada di dalam diri. Baik, jadi ini simbol-simbolnya. Setiap simbol dalam cerita Dewa Ruci ternyata penuh dengan makna. Sekarang kita lihat nanti nasihat-nasihatnya Dewa Ruci. Yang ini pelajaran-pelajaran mistik, sebenarnya pelajaran tasawuf, perjalanan spiritual. Ini boleh Bapak Ibu kalau suka dengan naskahnya. Jadi sebenarnya cerita yang menarik, saya bawa terjemahan bahasa Indonesianya saja. Nanti kalau pakai bahasa Jawanya, daripada nanti kita bingung melihatnya. Jadi boleh saya ambil beberapa ini, misalnya bagaimana ini cerita ketika ketemu dengan Dewa Ruci. Kemudian dipanggil oleh Dewa Ruci, Werkudara atau Bima ini. Segeralah kemari Werkudara, masuklah ke dalam perutku. Nah, terkejut mendengar kata-katanya Dewa Ruci ini, Werkudara terus tertawa. Gimana saya tinggi besar gagah kok harus masuk ke situ? Sambil terbahak-bahak dia menghormat. Tuan ini bertubuh kecil, saya bertubuh besar tinggi, badan sebesar gunung. Dari mana jalan saya harus masuk? Kelingking pun tak dapat masuk, kata Bima. Dewa Ruci berkata lagi, manakah yang lebih besar? Kamu atau semesta dan semua isinya, bersama gunung-gunungnya, samudra dan hutannya. Tidak sesak semuanya masuk dalam perutku. Ini nanti pelajaran tentang jagat besar dan jagat kecil. Werkudara setelah mendengar agak takut untuk menyatakan mau. Kemudian berparinglah sang Dewa Ruci, inilah jalan masuk melalui telinga kiriku. Werkudara segera masuk. Setelah tiba di dalam, ia melihat laut yang luas, tanpa tepi. Jauh sekali ia berjalan, tampak dari jauh terlihat Dewa Ruci berteriak, "Hai, apa tampak olehmu?" Seno atau Bima berkata, "Sejauh ini tidak kelihatan apa-apa. Aku berjalan di angkasa raya kosong yang luas tak terkira." Ini kalau dalam istilah Jawa, kondisi sumur. Jadi kondisi sedang kosong. Aku pergi kemana-mana, tak tahu mana utara, mana selatan, tak tahu timur dan barat, bawah, atas, depan serta belakang. Aku tidak tahu, bingung sekali. Dewa Ruci kemudian berkata, "Jangan takut, tenangkan hatimu." Dewa Ruci kemudian berkata lagi, "Jangan bergerak, tetapi pandanglah apa yang tampak olehmu." Nah, nanti ini mulai pelajaran-pelajaran. Werkudara menjawab, "Ada 4 macam warna yang tampak olehku." Semua itu tadi sudah tidak kelihatan, hanya 4 warna yang kulihat. Hitam, merah, kuning, dan putih. Kemudian Dewa Ruci berkata, "Yang pertama kau lihat, berkas cahaya menyala tanpa diketahui namanya adalah Poncomoyo. Sesungguhnya ada di hatimu yang menjadi pemuka badan. Sedangkan hati itu adalah yang disebut sifat yang tampak, yang menuntun ke arah sifat-sifat luhur yang merupakan hakikat sifat itu sendiri." Terus pelajaran-pelajaran. Nah, kita ringkas saja. Inilah pelajaran dalam perutnya Dewa Ruci, Bapak Ibu.
Jadi apa yang dilihat? Jadi yang dilihat sebenarnya cahaya demi cahaya oleh Werkudara di dalam perut itu. Cuma dia tidak paham makna dari cahaya-cahaya ini. Yang pertama, dia melihat cahaya yang oleh Dewa Ruci disebut Pancamoya. Panca itu 5, maya itu ya sesuatu yang tidak sejati. Jadi ini sebenarnya simbol panca indera. Jadi pengetahuan yang diperoleh lewat panca indera. Namanya Pancamoya. Kata Dewa Ruci abaikan saja. Karena itu tidak sejati. Kita sering tertipu oleh penglihatan, kita sering tertipu oleh pendengaran. Jadi maka yang Pancamoya ini nikmati tapi abaikan. Dia tidak sejati, lewati saja. Jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di fisik. Masuk lebih dalam. Nah, begitu masuk lebih dalam, ketemu 4 warna. Yang pertama warna hitam, yang kedua warna merah, yang ketiga warna kuning, yang keempat warna putih. Nanti dijelaskan oleh Dewa Ruci, warna hitam itu simbol nafsu yang lawamah. Jadi dalam diri kita itu ada nafsu yang warnanya hitam. Nafsu lawamah itu adalah orientasi hidup yang berlawanan dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang kok keinginan atau cita-citanya buruk, saya bercita-cita untuk menghancurkan masyarakat, saya bercita-cita untuk merusak dia dan lain sebagainya, itu sebenarnya diri kita diselimuti oleh nafsu lawamah yang warnanya hitam. Ini vibrasi aura yang kita sebar ke sekeliling itu aura yang warnanya hitam. Jadi ini lawan dari kebaikan. Nah, ada yang kedua warnanya merah. Ini simbol dari nafsu amarah. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama ini jelas negatif. Cuma yang kedua ini simbol keinginan. Cuma ketika dia tidak terkendali, keinginan itu warnanya merah, namanya amarah. Ambisi, keinginan yang tidak terkendali, dengki, agresif. Sehingga orang kemudian tidak waspada hidupnya. Ini warna merah, nafsu amarah. Jadi kalau yang pertama ini hitam, orang yang sepenuhnya negatif. Kalau yang kedua ini amarah. Kalau orang diliputi ini itu sebenarnya orang yang dikendalikan oleh keinginan, hasrat, ambisinya. Sehingga kadang dia jatuh pada agresif, nyerang orang lain, dengki, dan lain sebagainya. Nah, ada lagi yang ketiga, warna kuning. Kalau warna kuning ini simbol dari nafsu sufiyah. Nafsu sufiyah itu kejelekan atau kerusakan tapi tidak terasa karena lembut. Kenapa lembut? Didukung oleh pikiran. Jadi orang yang diselimuti oleh pikiran tapi orientasinya buruk, kejelekan. Jadi pikiran yang menuntun kita pada keburukan itu nafsu sufiyah. Warnanya kuning. Kan kadang-kadang ada orang itu jahat, jelek tapi punya saja alasan untuk mendukung kejelekannya, kejahatannya. Ini namanya nafsu sufiyah. Nah, yang keempat baru yang warnanya putih. Yang warnanya putih inilah nafsu mutmainnah. Jadi hati yang tenang. Segala tindakannya mengarah pada kesucian, keselamatan, kebahagiaan, kebijaksanaan, dan lain sebagainya. Jadi ini dunia mental kita, Bapak Ibu, dunia batin kita. Jadi manusia itu kalau mengikuti Dewa Ruci ini ada 3 lapisan diri. Yang pertama lapisan fisik Pancamoya tadi, yang kedua lapisan 4 warna ini. Kita sebenarnya setiap hari sibuk dengan 4 warna ini, mengendalikan diri, pikiran kita, hati kita, orientasi hidup kita. Nah, kalau memang kita benar-benar bisa menguasai, jatuhnya pada yang mutmainnah. Nah, puncaknya ada pada diri kita yang paling dalam. Ini dalam diri yang paling dalam itu Bima melihat ada 1 nyala, tapi 8 warna. Nah, ini menarik. Jadi
nyalanya satu, tapi pendaran dari nyala itu kemana-mana ada 8 warna. Nah, ini nanti yang pelajaran yang berhubungan dengan yang kita kenal sebagai manunggaling kawula Gusti kalau pakai bahasa Jawa. Bahwa hakikat segala sesuatu itu hakikatnya ya cuma satu. Nyala tadi, kita itu bagian dari pendaran warna tadi. Jadi kita itu hanya bayangan, bukan cahaya. Yang cahaya yang sejati ya yang menyala tadi. Kita itu tidak hakiki. Ada kita itu ada yang pinjaman saja dari yang maha ada. Yang pada saatnya kita juga tidak akan ada lagi. Satu-satunya yang ada ya hanya Tuhan saja, Allah saja. Nah ini pelajaran puncaknya nanti Bima dalam dirinya Dewa Ruci. Jadi satu nyala dengan 8 warna. Baik, jadi ini makna-makna di perut. Tapi setelah itu kemudian Dewa Ruci juga memberikan banyak wejangan kepada Bima. Banyak nasihat. Jadi ini inventaris saya beberapa nasihat dari Dewa Ruci pada Bima. Jadi ada ini menata akhlak dulu, menata batin kita dulu. Jadi yang pertama rilo, legowo, nerimo. Jadi kalau ini rela, ridho kalau bahasa Arabnya. Kita ridho menerima apapun yang terjadi. Rilo itu dari masa lalu, legowo di masa kini, nerimo tentang apapun nanti yang terjadi di masa depan. Jadi rilo, legowo, nerimo. Kemudian yang kedua anurogo. Anurogo itu rendah hati, jangan sombong. Tetap kita merasa bahwa kita itu masih banyak kurangnya, masih banyak kelemahannya. Yang ketiga eling. Eling itu selalu ingat pada Tuhan. Jadi hidup yang selalu merasa dalam pengawasan Tuhan. Jadi ini namanya eling terus. Ini akan mengendalikan hidup kita jadi sangat baik. Kalau bahasa sufinya murokobah. Itu eling. Kemudian santoso. Santoso itu kenyamanan saat melakukan kebaikan. Jadi orang yang bisa menikmati kebaikan itu hidupnya sentosa. Kita kan sering pakai istilah sentosa. Jadi banyak orang melakukan kebaikan tapi dia tidak nyaman. Berarti dia tidak sentosa hidupnya. Jadi maka ada istilah santoso. Kemudian gembiro. Gembiro itu gembira, senang. Jadi senang itu bukan berarti senang-senang, tapi senang yang lahir karena ridho tadi, rela apapun yang terjadi kita gembirai, apapun keputusannya Allah kita gembirai. Nah, kemudian selanjutnya rahayu. Rahayu itu sehat batinnya. Nyambung dengan wilujeng. Kalau wilujeng itu sehat lahirnya. Jadi rahayu itu dan wilujeng itu sehat lahir batin. Maka kita sering pakai salam rahayu itu sebenarnya kita menginginkan kesejahteraan, kesehatan batin bagi orang yang kita beri salam. Jadi ini rahayu wilujengan. Wilujeng itu sehat jasmani. Jadi jangan, ya meskipun kita suluk yang konsen pada batin, ya jasmaninya juga harus wilujeng. Kalau orang sakit, pusing, mules dan lain sebagainya, ya disuruh suluk, disuruh ibadah ya pontang-panting juga kita. Lagi enak-enaknya pikir perut mulus ya tidak jadi khusyuk lagi, tidak jadi bisa konsentrasi pada Allah. Maka tetap harus wilujeng. Jadi sehat jasmaninya, betapapun jasmani ini kendaraan kita. Kalau kendaraannya mogok ya kita tetap tidak bisa jalan. Maka perlu wilujeng. Kemudian marusudika weruh. Marusudika weruh itu mencari ilmu terus, tidak berhenti-berhenti. Terakhir samadhi dan ngurang-ngurangi. Samadhi itu semacam meditasi, konsentrasi, muhasabah, tafakur, tadabbur dan lain sebagainya. Ini namanya samadhi. Mengheningkan cipta. Jadi memfokuskan perhatian hanya pada Allah saja. Yang terakhir ngurang-ngurangi. Jadi ini menarik. Ini kalau bahasa Jawanya tirakan.
Bisa sih kita makan enak terus, tapi ya enggak lah, saya ingin prihatin dulu. Nah, ini namanya ngurang-ngurangi. Bisa kok kita tidur sebanyak mungkin, uang kita sudah banyak kok santai, tapi enggak, saya ingin ngurang-ngurangi, tirakat sebentar. Bisa kok saya seneng-seneng terus, touring terus, healing terus kayak anak-anak hari ini. Tapi enggak lah, saya tak ngurang-ngurangi dulu seneng-senengnya demi tirakat yang lebih hakiki. Nah, ini nasihatnya Dewa Riji pada Bima. Rilo, legowo, nerimo, anurogo, eling, santoso, gembira, rahayu, wilujengan, marsudika weruh, semati, dan ngurang-ngurangi. Terakhir, nah ini rutenya Bapak Ibu kalau ingin sampai pada titik manunggal tadi. Ada istilah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, sembah rogo, sembah cipto, dan sembah rasa. Sembah rogo itu syariat, sembah cipto itu torekot, sembah rasa itu hakikat. Jadi kita menjalankan amal ibadah itu ya target minimalnya syariat. Jadi syariat itu berarti ya fisiknya. Ini bukti kita tunduk patuh kepada Allah. Dasarnya gerak ragawi. Caranya mensucikan diri ya pakai air biasa, wudhu, mandi, ini sembah rogo. Makanya ya jangan heran, kadang di torekot itu ada ritual mandinya. Kita dimandiin dulu, dibersihkan dulu, keramas dulu, dan lain sebagainya. Ya karena memang awalnya raganya dibersihkan lahir batin. Harus sholat dulu, syariatnya benar dulu, puasanya benar dulu, namanya sembah rogo. Dasarnya ini ya, kalau tidak bisa tiba-tiba loncat sembah cipto atau sembah rasa, raganya dulu patuh. Kalau raganya belum patuh, bagaimana batinnya bisa patuh? Karena raga ini kan wadah dari batin kita. Dan kepatuhan raga itu bukti kita menghamba, bukti kita tunduk kalau diperintah, bukti kita patuh, bukti kita harmoni diri dan harmoni dengan sesama. Jadi ini namanya sembah rogo. Terus sembah cipto. Kalau sembah cipto ini hubungannya dengan torekot. Cara bersucinya takholli, membersihkan diri, memerangi hawa nafsu. Jadi tidak berhenti di formalitas fisik, tapi juga masuk ke dalam makna-makna dari apa yang dilakukan. Misalnya sholat. Ya sholat ya secara syariat seperti rukun dan syaratnya sholat. Tapi kemudian masuk ke dalam makna, menghayati maknanya. Sehingga kemudian saat sholat kita juga fokus pada aku ini membaca Fatihah misalnya, sudah belum sih kandungan Fatihah ini aku jalankan dalam kehidupan? Sudah benar sih aku ini mensucikan Allah di setiap detik hidupku kok bilangnya subhanallah rabbiyal azim, subhanallah rabbiyal a'la. Sudah benar sih iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Apa benar aku itu selalu satu-satunya yang ku sembah Allah dan yang ku minta tolong Allah dan lain sebagainya. Ini namanya sembah cipto atau torekot. Tidak hanya menjalankan ibadah, tapi juga menegakkan ibadah dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga kalau sholat akan membuahkan pasti tanha anil fahsya wal mungkar. Membuat kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu kalau sholatnya nyampe ke level sembah cipto ini. Tapi kalau hanya sembah rogo syariat ya masih banyak orang yang sholatnya rajin tapi ya korupsinya juga lancar, tapi ya bohongnya, bikin hoaxnya juga tidak berhenti-berhenti, tapi rajin sholat. Nah ini namanya levelnya masih sembah rogo. Haji sih, tapi begitu pulang kok terus jadi sombongnya luar biasa. Nah ini sembah rogo, belum masuk ke sembah cipto. Jadi makna dan arti dari ibadah belum hidup dalam kehidupannya. Nah, ada lagi puncaknya yang ketiga, yaitu sembah rasa. Kalau ini sudah hakikat. Jadi, kalau ini tidak sekedar masuk makna-makna dan hubungannya dengan kehidupan keseharian,
Kalau sembah cipto ini masih berkaitan dengan dunia sehari-hari, tapi kalau sembah rasa ini sudah masuk ke ranah ilahi. Cara bersucinya sudah dengan melepaskan diri dari keinginan-keinginan duniawi. Nah, ini sudah sembah rasa. Jadi kalau yang cipta tadi kan memerangi hawa nafsunya. Kalau ini sudah melepaskan diri dari keinginan-keinginan duniawi. Yo, mudahnya orang yang sudah sembah rasa ini misalnya sholat. Para wali ada istilah misalnya sholat daim. Sholat daim itu orang yang batinnya sholat terus menerus. Tidak hanya yang 5 waktu ini saja. Jadi jangan tanya, wah ini bid'ah apalagi kok ada sholat daim. Tidak ada ritual baru sholat namanya sholat daim itu. Maksudnya apa? Batin kita ini loh khusyuk terus khusyuk itu kan ketersambungan kita, kesadaran kita yang berhubungan dengan Allah. Nah kalau ini sambung menyambung terus detik per detik, namanya daim. Inilah yang oleh para sufi disebut sholat daim. Sholat yang terus menerus, batin kita tapi tidak kok terus fisik kita juga begitu, terus ada berapa rakaat, tidak itunya. Kalau yang syariatnya tetap seperti yang sudah pakem, cuma karena kedalaman penghayatan ibadah ini lahir daim. Nah kalau orang sudah bisa sholatnya daim khusyuk terus menerus, ya otomatis menjelma pribadi yang tadi namanya mutmainnah. Tenang sudah. Kalau orang dengan kesadaran ilahiyah, detik per detik hidupnya sadar adanya dan hadirnya Tuhan, hadirnya Allah, itu kan tentram hidupnya sudah. Tidak ada kegembiraan yang membuatnya lupa diri, tidak ada kesulitan, kesedihan, halangan yang membuatnya gelisah. Karena dia sadar terus-menerus berada dalam kontrol wawasan jangkauannya Allah. Nah, kesadaran terus-menerus ini ya terus-menerus itu bahasa Arabnya gaim. Disinilah jiwa mencapai mutmainnah. Nah, kalau seseorang dalam suluknya bisa sampai pada sembah rasa, jiwa yang mutmainnah tadi, ya pastinya dia bisa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa inilah yang bisa kembali, bisa bertemu dengan Allah. Nah, kalau sebelum kita meninggal bisa mencapai tataran ini, itulah nanti yang dalam istilahnya tasawuf Jawa namanya mati sakjroning urip. Jadi jiwa kita di level mutmainnah bahkan sebelum kita meninggal. Jadi kita sudah bisa dekat dengan Allah bahkan sebelum kita meninggal. Karena jiwa kita sudah bisa berhubungan dengan Allah. Karena tadi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, jadi 3 proses ini ya syariat, tarekat, hakikat yang nanti mendapat buah makrifat yang mati sakjroning urip, yang dalam bahasa tasawuf nanti namanya makrifat, hulul dan lain sebagainya, wahdatul wujud dan lain sebagainya. Nah, itulah sebenarnya pelajaran puncak dari serat Dewa Ruci. Itulah yang diperoleh oleh Bima, itulah yang disebut banyu perwitosari. Jadi air bersih intinya kehidupan. Itulah yang harusnya dicari oleh banyak orang, bukan hal-hal sepele, hal-hal yang tidak penting dalam hidup duniawi. Baik, Bapak Ibu, ya, saya kira itu materi siang hari ini tentang lakon Dewa Ruci dari Kanjeng Sunan Kalijaga.